Selamat sore semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama gue Yoshio aka Yosiawan di motovlog gua. Akhirnya ya kita bisa motoran lagi. Ini angle-nya sekarang udah lebih enak ya. Gue bisa naikin dengan sekeinginan gue. Tapi kayaknya menurut gue ini paling pas ya. Jadi kalian bisa lihat sedikit dari kokpit gue, anjing. Sama sekalian kalian juga tetap bisa lihat sisi depan ya. Jadi hari ini kita mau ke Grand Indonesia ya. Jadi gue mau ke Grand Indonesia karena ada beberapa hal yang mau gue beli. Dan jujur mall favorit gue tuh Grand Indonesia guys. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama Grand Indonesia. Suka banget sama Grand Indonesia karena walaupun jauh dari rumah gue ya. Rumah gue kan di Kemang ya. Dan Grand Indonesia kan ya Jakarta Pusat ya. Mungkin bagi orang ada yang bilang jauh, ada yang bilang enggak. Cuma ya mungkin kalau misalkan yang di daerah gue mungkin lebih prefer ke Gandaria City, Senayan City, Plaza Senayan, atau ke misalkan kemana ya, ke Pondok Indah misalkan gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa gue lebih demen Grand Indonesia. Asli, gue suka banget sama Grand Indonesia. Oke, jadi sekarang kita ini mau lewat Sudirman aja nih kayaknya ya. Kayaknya nggak lewat Rasuna karena untuk perjalanan sore begini gue lebih demen di Sudirman. Oke, jalanan lumayan macet hari ini. Mungkin karena sekarang sih hari Senin ya, hari Senin, dan mungkin ini karena ini jam pulang kantor juga jam 5, makanya rada padet. Tapi nggak apa-apa, kita enjoy aja guys. Ini juga udah mulai mendung-mendung sebenarnya tadinya itu gue nggak jadi. Sebenarnya tadinya gue nggak mau jalan kan, cuma karena kagak hujan-hujan juga nih ujung-ujungnya, ya udahlah gue gas aja lah. Oke, kita melipir di tengah dulu. Permisi bang, terima kasih. Oke, kita tinggal tunggu lampu merah. Aduh. Ya, bensin gue masih setengah, masih aman kayaknya sih ya. Ntar nih gue coba liatin previewnya. Kalau misalnya gue kasih bensin bisa kelihatan nggak sih? Oke ya. Bensin ini karena kena embun nih, jadi ya pokoknya masih setengah lah. Ya lumayan padat ya. Kita lihat di kiri kanan nih dan lain-lain. Jadi kita mau arah Sudirman. Let's go. Wah, itu platnya miring guys. Lihat deh nih, platnya tuh miring. Gue pengen gue kasih tahu tapi nggak enak tapi. Waduh. Oke, jadi kalau kalian nggak tahu juga, gue kebetulan nanti bakal ada di Jakarta Sneaker Day ini guys. Nah, jadi kalau misalnya kalian nggak tahu Jakarta Sneaker Day itu apa, Jakarta Sneaker Day itu adalah event sneakers yang diselenggarakan di Senayan City tanggal 24 sampai 26 Maret ya. Jadi jangan lupa untuk datang karena gue lagi buka booth di sana juga bareng Kean. Ya, Kean Supply itu kalau misalnya kalian tahu tuh toko pre-order nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli sesuatu, bisa langsung aja cek di @keansupply.id. Bahkan yang bukan sneakers pun aja kalian bisa order loh. Jadi kalian jangan sungkan-sungkan untuk mengontak kita terkait perihal kalian mengenai barang-barang yang pengen kalian beli dari luar negeri gitu ya, gitu. Oke. Terus juga nggak kerasa banget, bentar lagi udah mau puasa juga. Tanggal 4 ya, 4 Maret nggak sih? 4 April ya. Tuh, iya 4 April kita udah mulai puasa. Oke bang, ya saya kasih. Apakah gue bisa muat? Kayak muat deh, muat lah. Oke. Aduh, oke, kita bakal lewat Museum Polri lagi aja biar nggak kena macet di bagian sini. Macetnya gila-gilaan nih kayaknya ya. Dia kan mau nunggu lampu merah itu ada dua, ada lampu merah yang sini, ada satu lagi di sana, di seberangnya lagi tuh. Jadi kita lewat Museum Polri aja. Aduh. Belok kiri. Nah, tentu seperti biasa kalau kita ke ini ya, daerah Museum Polri, kita sudah tahu kita harus siapkan diri karena bakal ada polisi tidur yang sangat beringas guys. Bener guys, asli beringas banget kalau menurut gue ya, karena itu waduh, kalau misalkan kalian benar-benar nggak hati-hati itu frame kalian bisa baret di bawah. Makanya
gue sarankan mau motor apapun kalian jangan ngebut-ngebut di bagian Museum Polri sana, karena itu bener-bener polisi leader itu bener-bener wah bener-bener kejam banget. Jadi karena maksudnya kalian nggak ngebut pun juga gesrok gitu. Jadi mau 30 lah, 30 km per jam tuh gesrok gitu. Makanya hati-hati guys. Oke. Nah ini dia guys, polisi dur yang kejam sekali ini ya. Harus bener-bener pelan-pelan ini. Gue bener-bener harus berhenti. Terus ya udah, bener-bener sepelan ini. Wih, ada apa tuh? E34 wagon. E34 kan tuh kan seri 5. Wah gila. Gue dari dulu sebenarnya pengen banget punya mobil BMW tua gitu kan, E30 sebenarnya, cuma 540 guys. Berarti V8 nih harusnya ya, setahu gue ya. Kalau 540 setahu gue V8. Gila, warna putih gitu ya. Cakep banget nih, kurang ini. Kurang apa tuh namanya? Kurang tule di atasnya. Gila, velgnya pakai apa tuh? Gue pengen lihat ah. Velgnya dia pakai BBS kayaknya deh, BBS RS ya. Nggak kelihatan itu lagi muter soalnya. Tapi keren sih, gila. Gue suka banget sama tuh mobil E34. Jadi gue dulu tuh pengen banget E30 kan, ya kan. Gue pengen banget E30. Cuma E30 itu kan rata-rata manual. Jadi gue nggak suka aja kalau manual gitu. Maksudnya kayak inconvenient aja. Gue pengennya tuh bawa macet-macetan gue juga bisa. Tapi kalau E30 kan manual gitu ya udah. Jadi gue oke. Ya gue kalau E30 tuh kan berarti kan gue harus swap transmisi atau apa gitu. Makanya kalau alternatifnya ya E34 itu. Cuma ujung-ujungnya kagak kebeli juga tuh. Kagak kebeli juga. Kayak kita bakal lewatin aja deh, lewat lurus aja, nanti belok ke arah motor di kiri. Lampu gue nyalain aja deh. Udah mulai gelap nih guys. Gue masih pakai kacamata hitam, jadi gue nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Oke. Mau ini lagi ngantri buat muter guys. Wah gila ya, macet sekali nih. Aduh, semoga-moga Sudirman nggak macet dah. Karena kalau Sudirman macet mah mager juga ya. Dan kita belok kiri. Permisi bang. Wah dari sini aja sih udah macet guys. Moga-moga pasti sananya nggak terlalu lah ya. Tuh ini aja udah lumayan padat tuh, ya kan? Moga-moga tidak macet. Oke, sip. Aduh, satu hal yang gue nggak suka pas lagi gue motovlog itu adalah gue nggak bisa dengerin lagu. Biasanya kalau misalkan gue pasti dengerin lagu nih ya. Kalian bisa lihat tuh, ini kan ada speaker tuh ya, ada speaker. Nih kalian bisa lihat nggak sih? Nah speakernya tuh satu, terus ada speaker satu lagi di situ kanan, sama atau lagi di depan sana tuh, kayak dua biji. Jadi ada 4 speaker gitu. Jadi kalau misalkan gue lagi motoran itu berisiknya minta ampun sebenarnya. Karena gue full volume kan. Karena ya again karena gue bosenan. Simply karena bosenan aja, gue kalau misalkan gak ada lagu tuh kayak anjir, diem baik gitu kan, dengerin klakson, dengerin ini, dengerin itu. Jadi kalau misalkan ada lagu, itu merubah semuanya, asli dah. Waduh, udah merah lagi nih. Oke, gila, lama banget tadi lampu merahnya. Jadi sekitar 4 menit, 5 menit lah ya tadi tuh. Iya nih, lumayan macet kayaknya sepertinya. Gue udah bisa bayangin sih di GI nanti bakal semacet apa. Cuma ya nggak apa-apa lah ya. Maksudnya nggak sampai macet gak bisa gerak. Cuma maksudnya padet aja ini mah. Kita ke arah kanan dulu. Aduh.
udaranya enak. Tapi lihat nih di kanan nih, padat banget guys. Oke, masih belum bisa lewat tengah, kita lewat samping dulu ya kan. Aduh, gue nanti sih pengen ke S Hardware juga sih, karena gue pengen beli ini cover motor. Gue mau beli cover motor, gue mau beli kanebo, gue mau beli apa tuh namanya, semprotan, ya pokoknya lap-lap gitulah. Karena ya gue butuh anjir, gue taruh di motor juga. Sama cover jok sih kalau misalkan emang ada ya, moga-moga ada. Kalau nggak ada emang apa-apa. Karena ini jok gue tuh rembes, jadi kalau air dikit masuk tuh, misalkan kalian udah bersihin nih ya kan, udah dibersihin, cuma ya bakal tetap ada air di dalam ya kalau misalkan dipencet atau digencet gitu. Nah masalahnya kalau misalkan gua kalau gua dudukin gitu kan, lama-lama kan ya otomatis kan beban gua kan bakal ngegencet air itu sehingga airnya keluar gitu. Nah itu tuh yang gua nggak suka tuh. Nah ini juga karena kan joknya jok lokal ya, jadi ya nggak sebagus brand luar juga. Jadi makanya nanti gue pikir antara gue beli jok baru aja yang branded, yang memang bagus, ada kualitas yang memang sesuai dengan harganya, atau ya beli sarung. Dua-duanya sih bisa sebenarnya sih. Aduh, moga-moga nih arah gue tahu sih udah pasti di lampu merah deket Grand Indonesia pasti bakal parah sih macetnya. Cuma ya gue berharap nggak parah-parah amat lah. Karena kalau soal parkir sih gue nggak khawatir soal parkir, karena gue nanti parkirnya juga pasti bakal di parkir di bawah kan, gratis karena parkiran moge. Tapi dari sini sih udah aman sini ya. Terus gue juga pengen beli helm baru sih guys, helm baru, karena helm ini nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma maksudnya gue dari dulu tuh nggak pernah beli helm yang proper gitu, ngerti gak lo? Gue tuh antara helm ya udah helm cakil, helm 3/4 ya, yang kayak Zulu gitu, helm retro gitu. Iya bener-bener helm apa ya, yang biasa-biasa aja gitu. Nggak yang gimana-gimana banget gitu, bukan yang kayak Shui lah, Arai, Nolan gitu kan, Shark, Schubert gitu-gitu. Tapi gue pengen gitu, gue kebetulan pengen beli dua helm. Satu tuh yang modular, satu lagi yang modular tapi bisa sampai ke belakang gitu, namanya LS2. Jadi helm yang pengen gue beli itu pertama adalah Simpson modular ya, Simpson modular Bandit. Gue kepengennya beli yang karbon sih, biar enteng juga. Itu kisaran harganya 9 juta setahu gue dah. Nah untuk yang LS2 ini harganya itu sekitar 4,5 jutaan, dan itu warnanya banyak yang gue suka sih. Gue cukup warna putih juga cukup sih sebenarnya, biar sama kayak motor ini gitu ya. Gitu. Kayak di kanan aman siap. Jadi ya nanti mungkin gue cari-cari dulu lah Tokped, tapi gue pertama sih harus fitting dulu sih, karena gue pernah salah sizing gitu kan. Jadi gue nggak bisa ngukur gitu yang bener gitu. Kadang-kadang kayak walaupun size chartnya bilangnya begini, pas gue coba malah nggak sesuai gitu. Makanya gue mikir udahlah mendingan gue cobain aja sendiri. Coba cari-cari mungkin di RC Moto Garage atau di Juragan Helm atau di Glins Garage. Nanti bakal kita coba cek-cek aja lah. Kemungkinan mungkin kalau Simpson gue bakal ke Tigre ya, Tigre Hood tuh, yang apa tuh tokonya si siapa, bukan tokonya si siapa tuh, brand ambassadornya tuh siapa ya, yang itu yang Cynthia Mariska. Cewek ganteng. Wah ini kok Fortuner di tengah-tengah garis begini. Oke, so far sih so good ya, belum ada tanda-tanda yang benar-benar menandakan bahwa ini macet. Semoga sih nggak ada apa-apa lagi nih. Ayo, lo mau ke kanan nggak? Nah, wah guys, lihat tuh, rame banget. Tuh, ini buat sepeda kan? Iya bener tuh buat sepeda anjir. Untung aja gua nggak di situ. Oke, kita sudah sampai guys. Aduh, alhamdulillah, rabbil alamin.
Gue mau posisiin biar motornya gampang keluar. Waduh gila, aduh gila, licin banget, sumpah licin banget, gue nggak bohong. Ini licin banget, bahaya nih. Aduh anjir, sumpah ini licin banget, parah. Wah salah besar nih gue pakai Jordan kayaknya. Harus beli Timberland kayaknya gue nih. Oke, sip, salah. Aduh, anjing. Apaan sih, kok susah banget ya? Nah, malah marah-marah sendiri gue anjir. Ya, oke, udah kelar. Jadi gue bakal ke dalam dulu. Berapa barang yang mau gue beli dulu. Nanti gue bakal lanjut motovlog lagi pas gue ke rumah. Oke, goodbye guys. Pak, jangan dulu ya. Ya. Pakai kacamata hitam enggak lah ya. Gue taruh sini dulu deh. Oke, sip, bentar gue cek dulu nih. Oke, point of view juga aman, pasnya di sini lah ya. Naik dikit deh. Nah, sip, deh ya. Aman ya? Oke. Kita balik ke Jakarta Selatan. Let's go. Oke, jadi kita menuju ke rumah guys. Jadi tadi gue ke S Hardware, gue beli banyak banget barang. Jadi tadi itu sebenarnya kenapa gue ke Grand Indonesia, sebenarnya gue mau ke S Hardware kan. Jadi ada banyak hal yang mau gue beli sebenarnya tadi itu, termasuk dari pertama Kanebo, ya kan, Kanebo. Terus gue juga beli apa tuh, wax untuk kaca, ya, karena tadi kan ini nih mirror gua kan rada jelek, rebudram ya tadi ya. Akhirnya udah gue bersihin, udah aman. Gue beli microfiber cloth juga. Gue juga beli gembok juga buat rumah gua karena gemboknya perlu diganti. Sama gue juga beli apa lagi tuh, stop kontak ya. Gue beli stop kontak juga karena gue butuh stop kontak di rumah. Sisanya sih ya peralatan rumah semua sih ya, sama peralatan otomotif juga. Dan kebetulan gue lagi ada project juga nih sama teman-teman gue, yaitu ngebikin car wash. Nah makanya gue lagi mencoba untuk mempelajari apa aja sih yang dibutuhkan untuk nge-build sebuah car wash gitu. Dan sebenarnya bukan car wash ya, tapi juga ada detailing, ada coating juga. All in one package untuk mempercantik kendaraan kalian secara eksterior gitu. Malam ini enggak. Ya anyway, balik lagi ngomongin tentang kopi bersua ya. Jadi kebetulan tadi yang soal car wash itu sebenarnya itu tentang kopi bersua. Jadi kalau kalian nggak tahu, gue tuh punya coffee shop guys ya. Gue punya coffee shop di Jakarta Selatan, namanya Kopi Bersua. Nah jadi coffee shopnya itu sudah berjalan 2 tahun, ya kan. Sudah berjalan 2 tahun, dan gue merasakan yang namanya kayak tempatnya mungkin kekecilan, terus sewanya juga kemahalan. Nah kebetulan teman gue ini salah satu shareholdernya, ownernya itu, dia memiliki space di Bintaro, tepatnya di Ceger. Nah itu kebetulan akan menjadi salah satu pertimbangan kita untuk pindah dari Jakarta Selatan ke Ceger, Tangerang Selatan. Memang secara market memang mungkin bisa dibilang turun kelas dari AB ke BC mungkin ya, dari penglihatan sebagian orang gitu. Cuma kalau menurut gua selama brandingannya kuat, mau di mana aja pun menurut gua masih cocok kok, regardless of the segmentation of the class gitu maksudnya. Ayo kita gas. Hujannya awet banget ya, dari tadi tuh masih hujan terus loh sampai sekarang. Tapi ini nggak separah yang tadi ya. Moga-moga lensa gue nggak kena hujan ya. Harusnya sih enggak ya. Wah kalau kena hujan sih gue kesel banget sih. Tadi gue lupa ngelap dulu lagi. Nggak apa-apa lah ya. Ya pas banget merah lagi. Oke, kita nunggu dulu. Ini gue juga bingung deh, Barito sini itu tuh terkenal karena 2 hal bagi gue.
Pertama, ini tempat kalian mau beli-beli hewan ya, kayak ada kucing, ada burung, ada kandang burung, kandang kucing juga ada. Selain itu juga ini menjadi tempat tongkrongan juga nih tiap malam. Jadi karena kalau misalkan gue tiap malam tuh kadang-kadang ya mungkin seminggu atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, itu gue kan ke rumah teman gue yang ada di Permata Hijau kan. Nah Permata Hijau kan otomatis kalau gue pulang mau ke Kemang biasanya gue selalu lewat sini gitu ya kan. Nah itu tuh di sini semuanya banyak banget tuh apa anak-anak motor gitu ya, yang apa Vespa, RX King, ya semua motor lah ya. Makanya di situ tuh kayak makanya buset rame banget tuh. Aduh. Oke, kapan ini saya bisa maju guys? Oke sip. Biasanya ini mereka nongkrong semua nih ntar malam jam 11-an, jam 10-11 tuh di sini-sini gitu. Jadi selalu rame sebenarnya sih kalau malam-malam ini mah. Nah ini udah ada beberapa yang ngumpul juga nih, udah ngumpul dari sekarang gitu. Jadi setiap kali gue pulang naik Harley ini kan, gue kan pasang lagu kan kenceng banget ya, maksudnya bener-bener full volume kan, karena biar gue bisa kedengeran kan. Buset pada ngeliatin semua anjir. Bingung gue. Aduh, oke, kita tunggu dulu. Nah, kita habis dari sini, kita bakal ke muter nih, muter set, kita ke sana. Nah, ntar di sana kan ada perempatan tuh. Nah, perempatannya tuh kalau misalnya ke depan kalian bakal ke Gandaria City tuh. Nah, ini kita belok kiri ke Ahmad Dahlan. Nah, jadi perempatannya itu nanti itu tuh kalau ke kanan kita ke Lab School, kalau ke depan ke Gandaria City, kalau ke kiri itu baru ke tempat kopi gua gitu. Wah, kayaknya dari tadi ada ini ya, ada air ya. Waduh, sorry banget guys. Wah, gue nggak tahu. Sorry. Aduh. Oke. Biar lebih gampang memperlihatkannya, mendingan lewat sini aja deh. Ini juga ini kalau nggak salah nih kafenya ini istrinya Juragan 99 sama Ahmad Sarwan nih kalau nggak salah deh. Tuh tepatnya di sini tuh dia nih, Kopi Bersua. Oh udah tutup nih gitu. Jadi itu kecil banget kan tempatnya kan tadi kan. Nah makanya itu gue kepikiran untuk pindah gitu. Pindahnya kemana? Nah itu ntar dah, jangan sekarang ya. Kalau sekarang gue anjir capek banget harus ke Tangerang Selatan. Ya sebenarnya deket-deket aja sih dari sini, cuma maksudnya capek, gue pengen pulang. Kita sudah sampai Dharma Wangsa. Oke. Ya anyway guys, thank you banget udah nonton motovlog gua. Sorry banget ya tadi gue baru nyadar kalau misalkan ada air tuh di lensa gua. Ya nanti next sih bakal gue lebih diperhatiin lah. Soalnya tadi mungkin karena hujan ya, jadi mungkin ada satu titik yang kena tuh tadi tuh ya. Anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Yoshio, and I'll see you guys in the next one. Cheers, goodbye.